Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Falik Satria Maulana dari kelas akuntansi 20E di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-7 yaitu tentang konsep motivasi. Oke, langsung saja yang pertama, definisi motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan menentukan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Next, ada 3 elemen utama dalam definisi motivasi yaitu intensitas, yang tadi ya, arah, serta ketekunan. Nah, dari 3 elemen utama ini, elemen intensitas berhubungan dengan beberapa giat seseorang dalam berusaha. Kemudian, untuk arah sendiri yaitu berguna untuk mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Jadi tujuannya ini supaya ada arah tujuan ya antara kualitas dan intensitas secara bersamaan. Kemudian ketekunan adalah ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Jadi ketekunan adalah faktor dari pribadi masing-masing yang mempengaruhi seberapa lamakah seseorang itu bisa mempertahankan usahanya atau perilakunya. Kemudian ada teori-teori pada zaman dahulu yang membahas tentang konsep motivasi, yaitu yang pertama ada hierarki teori kebutuhan, yang kedua ada teori X dan Y, yang ketiga teori dua faktor, dan yang keempat ada dua alasan pada teori-teori kuno ini, yaitu teori-teori tadi merupakan dasar berkembangnya teori-teori yang ada saat ini. Para manajer pelaksana masih menggunakan teori tersebut bersama terminologinya dalam menjelaskan motivasi kepada karyawan. Jadi para manajer ini masih menggunakan teori-teori yang kuno tadi ya untuk memberikan motivasi kepada karyawannya. Nah, ini bukanlah tanpa alasan karena teori-teori yang sudah ada itu ternyata memiliki dampak pengaruh yang besar bagi terlaksananya konsep motivasi, terutama konsep motivasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bedah dari yang pertama, yaitu ada teori hierarki kebutuhan. Maaf, ini kebalik ya, teori hierarki kebutuhan. Yang pertama ada dua yang ada di dalamnya, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman dalam pengembangan konsep motivasi dalam diri. Nah, konsep fisiologis itu sendiri meliputi rasa lapar, haus, perlindungan, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Sedangkan rasa aman itu sendiri adalah rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik ataupun emosi. Nah, selain dua hal tadi, ada sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri. Nah, sosial ini sendiri meliputi rasa kasih sayang atau afeksi, kepemilikan. Kita bisa garis bawahi dulu ya, kasih sayang atau afeksi, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Kemudian faktor penghargaan internal seperti tanda kehormatan, dan yang eksternal adalah status atau jabatan yang diterima. Kemudian untuk aktualisasi diri ada dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan kecakapan, meliputi pertumbuhan dan pencapaian. Aktualisasi diri ini sesuai dengan keahlian ya, kecakapan bisa dikatakan sebagai suatu keahlian. Kemudian masuk pada teori yang kedua yaitu teori X dan Y. Nah, di teori X sendiri ada 3 asumsi, sedangkan di teori Y ada 4 asumsi. Maaf, ini seharusnya Y ya, bukan X. Jadi X di sini ada 3 dan ini Y ada 4. Oke, bisa dipahami. Nah, yang tiga teori asumsi pada teori X yaitu yang pertama, karyawan biasanya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari ya. Kemudian, karena karyawan tidak suka, maka mereka harus dipaksa mengendalikan atau diancam dengan hukuman. Dipaksa atau diancam ya, dengan tujuan supaya
tujuan awalnya itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari formalitas bila mungkin. Nah, pada teori asumsi yang ketiga ini menghindari tanggung jawab demi mencari formalitas. Nah, itu biasanya terjadi pada karyawan-karyawan yang ingin terlihat baik kinerjanya, tapi ternyata tidak sebaik itu ternyata kinerjanya. Kemudian teori yang ada 4 asumsi itu sendiri, yang pertama adalah karyawan menganggap pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan. Karyawan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian karyawan bersedia untuk menerima dan mencari serta bertanggung jawab. Ini yang terjadi mengendalikan diri dan emosi. Terus kemudian karyawan menerima dan mencari tanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi. Nah, kemudian kita bahas teori yang ketiga yang ada pada zaman dahulu, yaitu mengenai teori dua faktor. Teori dua faktor atau two-factor theory juga disebut sebagai teori motivasi Huygens atau motivasi Huygens theory. Dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Frederick Hobsbawm. Teori dua faktor bisa dianalisis sebagai teori-teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Nah, bisa dilihat intrinsik dengan kepuasan kerja, ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Nah, intrinsik ini biasanya dari dalam ya, sedangkan ekstrinsik adalah faktor dari luar. Kemudian ada teori motivasi kontemporer. Nah, teori motivasi kontemporer ini ada beberapa hal yang dikembangkan oleh McClellan, bahwa teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah 3 kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. Nah, bisa dilihat di sini kebutuhan pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi atau mencapai standar, berusaha keras untuk berhasil. Kebutuhan kekuatan, kita bahas ini tadi ya, pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Tadi pencapaian sudah, sekarang kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Sedangkan kebutuhan hubungan yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Kemudian selanjutnya ada teori evaluasi kognitif, adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan cara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi. Secara keseluruhan, perkembangan teori evaluasi kognitif baru-baru ini adalah indeks diri. Nah, indeks diri itu sendiri bisa diartikan sebagai tingkat sampai di manakah alasan-alasan seseorang untuk mengejar suatu tujuan yang konsisten dengan minat dan nilai-nilai mereka. Kemudian ada juga teori keadilan, bahwa teori ini menjelaskan individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain, antara diri mereka dengan orang lain ya, dibuat suatu perbandingan dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Empat perbandingan rujukan yang biasa digunakan karyawan ada di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, pada teori keadilan ini, beberapa individu atau sekelompok orang membandingkan hasil kerja mereka dengan hasil kerja orang lain. Kemudian apakah ada perbedaan di situ, mereka akan otomatis merespons atau memberikan tanggapan serta tindakan untuk menghilangkan perbedaan di antara keduanya. Nah, misalkan kinerja dari satu orang ini hanya 7 jam kerja, sedangkan
dirinya 8. Misalkan tadi 7 jam kerja dan 8 jam kerja, tapi hasilnya sama-sama tidak ada perbedaan yang signifikan. Maka orang yang memiliki 8 jam kerja akan merespons perbedaan itu dan berusaha untuk menghilangkan perbedaan antara jam kerja tadi. Kemudian ada teori tujuan, teori efektivitas diri, serta teori harapan. Ini teori harapan ya. Teori tujuan adalah teori-teori yang spesifik dan sulit dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Nah, ini teori tujuan ini memiliki prospek atau pandangan ke depan supaya bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada menggunakan teori-teori yang lain. Kemudian teori efektivitas diri dikenal pula sebagai teori kognitif sosial atau juga teori pembelajaran sosial, menjelaskan bahwa keyakinan seseorang individu mampu mengerjakan suatu tugas. Peneliti yang mengembangkan teori ini adalah Albert Bandura yang memperlihatkan bahwa ada empat cara untuk meningkatkan efektivitas diri. Namun kita tidak bahas di sini ya. Kemudian ada teori harapan. Maaf, ini ya teori harapan maksudnya. Menurut Viktor Fromm, teori harapan adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu yang bergantung pada kekuatan dari suatu harapan, bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Nah, teori harapan ini adalah bisa dikatakan sebagai teori yang mengedepankan harapan-harapan kita atau para karyawan atau pekerja yang dengan harapan itu diharapkan bisa memunculkan atau membangkitkan motivasi dari dalam diri sendiri ataupun pribadi orang lain mungkin. Seperti misalnya harapan apabila suatu tender atau proyek ini bisa berjalan dengan lancar, harapannya bisa profitnya bisa digunakan untuk umroh ataupun naik haji seperti itu. Nah, mungkin dari harapan itu ya bisa timbul semangat dan motivasi bagi diri sendiri maupun orang lain supaya bisa mewujudkan tujuan itu dan mendapatkan profit yang sudah diharapkan tadi. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai konsep motivasi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.